Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah Renungan Doa Pagi online. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicara pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 28 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Mari kita buka Alkitabnya, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ayat yang ketiga, adapun Saul sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, kalau kita melihat setting di dalam pasal yang ke-28, ini menceritakan bahwa sedang terjadinya peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Ya, dikatakan bahwa pada waktu itu Nabi Samuel sudah meninggal dan Saul itu menyingkirkan para pemanggil arwah dan roh peramal. Tindakan yang bagus ya. Terus dikatakan bahwa pada waktu orang Filistin itu maju berkumpul dekat Sunem, ya. Terus Saul melihat tentara Filistin tersebut, maka hatinya menjadi takut dan gemetar. Waktu Saul melihat tentara Filistin itu yang banyak jumlahnya, Saul menjadi takut dan gemetar. Saudaraku, berkenaan dengan kata melihat dan membuat Saul hilang akal, ini juga ada terjadi di pasal yang ke-13. Kita lihat ya. Di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Karena Saul melihat besarnya masalah di depan matanya, yaitu rakyat terserak-serak, tentara Filistin sudah berkumpul di Mikmas, maka dia melakukan apa yang tidak sepantasnya, yaitu membakar korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh Nabi Samuel. Ya, karena ia melihat masalah di depan matanya yang besar, itu membuat dia takut. Dan itu terulang lagi ternyata di dalam pasal yang ke-28. Karena ia melihat tentara Filistin, lalu hatinya getar, takut. Dan ia berdoa, Allah tidak menjawab doanya. Akhirnya dia memanggil kembali pemanggil arwah untuk bertanya, khususnya kepada Nabi Samuel yang sudah meninggal itu. Bukankah dikatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa Saul sudah menyingkirkan? Tapi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Saul kembali mencari para pemanggil arwah. Oh saudaraku, ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pandanglah kepada Allah. Karena Allah adalah sumber pengharapanmu. Allah tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Dan dia sanggup menolong kapanpun sesuai dengan rencana dan waktunya. Saul memandang kepada besarnya masalah yang ada di depan mata. Bukannya Saul memandang kepada Allah dan percaya dengan sepenuh hati. Tetapi Saul matanya ditutupi oleh besarnya masalah
di depan mata. Seharusnya Saul mengerti dan tahu, bukankah di dalam peperangan-peperangan, baik itu dengan Filistin, Amon, dan bangsa lain, Saul selalu mengalami kemenangan, Allah memberikan kemenangan. Apakah Saul lupa? Begitu cepatnyakah Saul lupa? Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-14 ayat 47 sampai 48, saya akan bacakan. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Joba, orang Filistin. Kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Ini dicatat loh, track recordnya dari Saul, bahwa memenangkan peperangan. Ada Allah yang menyertai dan bersama dengan dia. Bukankah di dalam setiap peperangan demi peperangan itu dia menyadari bahwa Allah ada di pihaknya. Allah memberikan kemenangan. Namun mengapa 2 kali dicatat ada tindakan kecerobohan yang dilakukan? Oh, ternyata Saul memandang kepada besarnya masalah, sehingga masalah tersebut begitu besar dan sampai dipikirkan, dan itu berasuk di dalam pikiran dan hatinya, membuat dia menjadi takut dan gemetar-gentar. Bukankah seharusnya Saul melihat kepada Allah? Dia dapat berkata, "Hei engkau tentara Filistin, hei engkau masalah, engkau boleh datang bertubi-tubi kepada aku, tetapi aku yakin aku punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong aku dan yang sanggup melepaskan." Saudaraku, di manakah keyakinan Saul? Sejauh manakah pengenalan dia akan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu? Apakah begitu cepatnya berlalu karena di hadapan dia ada masalah yang begitu besar? Apakah masalah besar itu tidak dapat diselesaikan oleh Allah? Oh saudaraku, bukankah apa yang dilakukan oleh Saul ini juga seringkali kita alami, bukan? Waktu kita melihat pandemi ini yang begitu besar, kita melihat, wow, gimana ini usaha saya merosot. Aduh, saya tidak punya pekerjaan lagi. Atau kita melihat, aduh, penyakit saya tidak tersembuhkan. Saudaraku, kita melihat kepada masalah yang hadir di dalam hidup kita. Kita melihat bahwa di masa pandemi ini semua serba sulit. Benar, memang faktanya sulit. Tapi coba engkau lihat. Engkau lihat kepada Allah, bahwa di sana engkau akan mendapatkan pertolongan. Kita bersyukur meskipun pandemi, Indonesia tidak termasuk 9 negara yang mengalami resesi. Kita bersyukur meskipun di masa pandemi ini tetap pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita bersyukur karena masalah boleh datang dengan begitu besar, menimpa, menerpa di hidup kita, menerpa bangsa kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana perlindungan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Karena itu, mari, masalah boleh datang, tapi itu tidak membutakan mata rohani kita. Itu tidak melemahkan iman kita. Itu tidak menggoyahkan iman kita sampai kita hilang kepercayaan kepada Dia. Dan kita mencari cara alternatif. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin engkau dan saya melihat dirinya sebagai Allah yang maha besar, berkuasa, yang sanggup menolong sesuai dengan cara dan waktunya. Yang kedua, waktu kita melihat di dalam pasal yang ke-28 ini, apa yang terjadi pada diri Saul, kita diajarkan untuk bersabar, saudaraku. Kita diajarkan untuk memiliki kesabaran menantikan jawaban Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Saul bertanya kepada Tuhan, ya, tetapi Tuhan tidak menjawab.
baik dengan mimpi, dengan Urim, dengan perantaraan para nabi. Itu membuat dia tidak sabar dan ketakutannya makin bertambah dan bertambah. Sehingga akhirnya dia berpikir dengan caranya sendiri bahwa aku harus mencari Nabi Samuel yang sudah meninggal itu. Aku harus bertanya kepada rohnya dia. Maka itu dia bilang, carikan aku seorang pemanggil arwah. Bukankah itu sudah dia musnahkan, sudah dia singkirkan. Tapi dia kembali lagi jatuh ke dalam dosa tersebut. Saudaraku yang terkasih, seandainya Saul sabar sedikit, seandainya Saul mau sabar sedikit untuk menantikan jawaban Tuhan, Allah pasti akan menyatakannya kepadanya. Kita melihat bahwa Saul tidak memiliki kesabaran. Saul juga tidak memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan itu dapat dihasilkan dan dapat terjadi saat engkau terus-menerus menjalin relasi dengan Tuhan. Itu akan membuat engkau semakin hari semakin peka. Karena engkau tinggal di dalamnya. Dan engkau akan bisa merasakan, engkau akan bisa peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, saudaraku. Saudaraku, mari kita melihat kepada Allah yang Maha Kuasa dan kita sabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk punya hati yang mau terus-menerus memandang kepada Engkau sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kami. Dan juga ajar kami untuk sabar menantikan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.